Salah satu concern paling besar dari orang mau investasi di dunia cryptocurrency atau bahkan Bitcoin adalah ini. Ini adalah sebuah skema Ponzi, di mana kalau nggak ada orang yang beli di harga lebih tinggi lagi, semuanya akan hancur berantakan. Jadi harganya itu cuma berdasarkan ada orang bego yang mau beli di harga yang lebih tinggi dari orang sebelumnya. Di modul kali ini, gue akan patahin kenapa menurut gue Bitcoin itu bukan Ponzi dan argumen itu salah. Untuk ngerti ya, dari apakah Bitcoin itu skema Ponzi atau enggak, kita harus belajar dulu definisi dari skema Ponzi itu sendiri. Ini quotes dari SEC atau Securities and Exchange Commission. Jadi gue akan bacain langsung di sini. A Ponzi scheme is an investment fraud that pays existing investor with funds collected from new investor. Jadi sebuah Ponzi scheme adalah penipuan investasi yang membayar investor dengan uang yang dikoleksi dari investor yang baru. Ciri-ciri dari Ponzi scheme itu apa sih sebenarnya? Yang pertama ya, returnnya sangat tinggi dengan resiko yang kecil. Kalau kalian misalnya teman kalian nawarin, oh robot trading nih, returnnya misalnya 100% per tahun ya kan, bisa atau 10% per bulan tanpa resiko, itu udah pasti Ponzi scheme. Jadi uang kalian itu dipakai ya untuk bayar yang join duluan dari kalian. Yang kedua, return yang sangat konsisten kayak gue bilang tadi. Ya, satu tinggi banget 10% per bulan. Yang kedua, itu konsisten dibilang. Fixed profit 10% per bulan. Itu udah pasti Ponzi. Dan yang ketiga, itu biasanya rahasia ya dan nggak dikasih tahu strateginya. Biasanya gini, oh ini robot trading, ntar dia pakai ada algoritmanya. Pokoknya ribet lah. Kalian nggak pernah dijelasin cara bekerjanya itu seperti apa. Strategi itu rahasia banget. Nah, kita akan breakdown tiga hal ini satu persatu. Bitcoin itu sistemnya sendiri adalah sistem yang open source. Jadi semuanya itu bisa ngelihat. Satu dunia bisa lihat, satu dunia bisa audit apa yang terjadi dalam blockchain-nya. Blockchain-nya itu publik, transparan, bisa dianalisa, bisa diverifikasi juga. Nah, full node dari Bitcoin sendiri itu open source. Kalian bisa running ya. Jadi kalian bisa lihat tuh kalau kalian running full node sendiri, semua money supply-nya Bitcoin itu berapa. Tadi Ponzi itu ciri-cirinya apa? Nawarin investment return yang gila. Di sini Bitcoin, apakah Satoshi pernah nawarin investment return? Nggak pernah. Apakah di white paper-nya ada tulisan Bitcoin fix 100% per tahun? Nggak pernah. Bitcoin itu nggak pernah offer fixed return yang tinggi. Satoshi, kalau kalian tracing ke forum-forumnya awal-awal dia ciptain Bitcoin, itu dia nggak pernah sama sekali bahas tentang return bahkan di Bitcoin. Semua yang dibahas itu purely aspek dari technical Bitcoin sendiri. Jadi nggak pernah soal uangnya kalian beli bisa dapat berapa uangnya. Nah itu contoh red flag. Kalau kalian ngeliat project crypto, ya dia coba nawarin, oh ini kira-kira dapat untung segini, itu udah pasti scam. Tapi kalau developernya lebih fokus ke aspek teknikalnya, ya building projectnya, building utility-nya, itu adalah contoh project yang baik. Menjanjikan return itu adalah red flag pertama. Dan Bitcoin itu nggak nawarin hal semacam itu. Yang kedua tadi kita bahas sebenarnya itu adalah kerahasiaan. Jadi biasanya ya skema-skema Ponzi ini misalnya titip Alcash ya, APD atau misalnya Forex itu kerahasiaannya sangat dijaga. Kayak misalnya robot trading Forex ya, kalian disuruh install MetaTrader, dipasangin robotnya di sana dan mereka trading tuh, candle dimanipulasi dan kalian nggak dikasih tahu. Oh cara trade itu kayak gini, nggak dikasih tahu kalian. Supaya apa? Kenapa di keep rahasia bisa skema Ponzi? Oh strategi begini. Biar kalian nggak curiga. Kalau uang yang kalian dapatkan itu didapatkan perusahaan dari member baru yang join. Kalau kalian ngerti kalian bisa lihat, oh ini nggak make sense nih. Kok bisa sih sehari itu 1%? Kalau sehari 1%, kenapa dia nggak trading pakai uangnya sendiri? Kenapa perlu uang kita? Kenapa bikin kita kaya? Karena kalian itu yang dimainin. Dari uang dari teman-teman kalian itu dipakai untuk bayarin uang kalian. Jadi ibaratnya kayak gali lubang tutup lubang. Karena kenapa? Rahasia juga. Karena kalau mereka tahu ya itu adalah skema Ponzi, mereka kan mau tarik uangnya dan skemanya selesai. Contohnya di skema Ponzi-nya Bernie Madoff, dia bikin itu kompleks strateginya, returnnya tapi masuk akal ya. Biar orang tuh nggak nanya Bernie, oh ini gimana sih cara dapat duitnya? Tapi mereka terima duit aja dari inflow customer baru. Nah, Bitcoin itu sebenarnya fungsinya berbanding terbalik dengan apa yang barusan gue jelaskan ya. Karena dia nggak ada rahasia-rahasiaan. Running full node itu bisa transparan. Bitcoin itu sistemnya distributed ya, open source. Semua bisa verifikasi semua yang terjadi di blockchain-nya. Kalian mau ganti nih line of code di dalam Bitcoin, itu kalian harus reach mayoritas konsensus dulu. Dan nggak ada central authority yang pegang kontrol terhadap Bitcoin ini. Bahasa yang suka digunakan sama anak kripto adalah verify, don't trust. Jadi kalian nggak perlu percaya Bitcoin, kalian tinggal verifikasi sendiri aja ya. Lihat ke dalam blockchain explorer-nya kayak gimana. Bitcoin juga nggak punya pre-mine ya. Jadi kalau kalian bilang Bitcoin Ponzi, Bitcoin nggak punya pre-mine. Jadi begitu sistemnya dibikin, kalau Ethereum, Vitalik pre-mine ya kan. Ripple, XRP, foundernya pre-mine. Tapi Bitcoin itu mereka nggak pre-mine. Jadi Satoshi itu mining 1 juta koin yang gue sebutin tadi. Itu sama kayak orang-orang lain begitu mereka mining koinnya awal-awal. Sama keluarin energi, sama keluarin computing power, which is itu adalah intrinsic value dari Bitcoin. Jadi Satoshi itu nggak punya advantage ya, dia nggak punya kelebihan dibanding orang lain yang tambang Bitcoin. Dia harus nambang blok pertamanya sama seperti semua miner lainnya. Jadi nggak ada yang dikasih spesial kepada bahkan foundernya sendiri. Bitcoin itu di-launch dengan seadil-adilnya. Kenapa? Karena semua orang itu bisa berpartisipasi di dalam launchingnya Bitcoin, tidak terkecuali. Nggak kayak Ponzi, karena awalnya kan ownernya nih cari leader yang jago-jago baru tarikin kaki-kakinya ke bawah. Bitcoin nggak semuanya transparan dan sama. Ada
Ada argumen kan yang bilang, oh kalau Bitcoin bergantung pada orang beli terus di harga yang lebih tinggi. Apakah ini Ponzi atau enggak? Ya enggak dong. Seiring berkembangnya network effect dari Bitcoin ya tentu aja orang lihat utility-nya semakin ada. Dengan adanya semakin adanya utility, orang akan lihat bahwa ini adalah store of value yang bisa dijadikan aset kelas alternatif. Di saat ini sudah diakui sebagai aset kelas alternatif, maka orang kan pour uang ke dalamnya. Kalau kalian dengan mindsetnya sama, kalau beli suatu aset di harga yang lebih tinggi ya, itu adalah Ponzi dan orang yang belinya adalah orang yang lebih bodoh dibanding orang sebelumnya. Emas itu berarti adalah Ponzi selama 5000 tahun. Karena kita tahu karakteristik dari emas itu nggak dipakai untuk industrial use, tapi untuk store of value. Tapi udah ada selama 5000 tahun belakangan. Nah, untuk kalian bisa ngerti konsep store of value, gue ajarin paling simpel pakai emas. Ya. Kenapa monetary network dari emas itu masih tahan sebenarnya ribuan tahun? Karena unique properties dari emas itu sendiri. Walaupun gue bilang tadi, itu nggak dipakai untuk industrial use. Emas itu punya karakteristik yang nggak susah dihancurin. Emas itu susah dihancurin pertama. Kedua, butuh biaya eksplorasi untuk menambang emas. Jadi ini bikin yang namanya kelangkaan atau scarcity. Sama kayak sistemnya Bitcoin. 21 juta koin, ada minernya. Sama. Emas juga ditambang. Ditambang dan biaya eksplorasi itu adalah yang bikin harganya itu bagus. Emas juga kuat ya. Emas ini juga sebenarnya hampir nggak bisa dirusak secara kimia. Karena kalau kita lihat, uang fiat itu kan bertumbuh tuh setiap tahunnya. Sedangkan emas ini punya karakteristik tadi. Satu, susah dihancurin, store of value, bisa dibagi. Emas itu punya biaya eksplorasi untuk menambangnya. Jadi beberapa karakteristik ini yang bikin orang percaya bahwa, oh gue mau taruh uang gue di emas, bukan cuma di uang fiat. Jadi aset kelas alternatif. Tapi apakah itu adalah Ponzi? Ya bukan, karena karakteristik tadi yang ada di dalam emas. Makanya digunakan dari orang zaman dulu ya. Di India banyak yang gunakan itu sebagai wealth preservation, untuk orang menyimpan kekayaan mereka. Sampai bahkan detik ini orang beli emas-emas kepingan. Kenapa? Fungsinya emang apa? Jadi apakah Ponzi kalian beli emas itu? Ya enggak. Nah sekarang kita akan bandingkan antara Bitcoin dan juga fiat banking system. Fiat itu sebenarnya adalah komoditas yang artificial. Dolar itu sebenarnya dibuat dari kertas dan direpresentasikan di digital ledgernya di dalam suatu perbankan, the Feds. Sama seperti euro, yen, ya, mau Australia dollar dan semua mata uang lainnya, Singapura dollar, semuanya sama. Terkait juga fractional reserve system. Kalau 20% aja pengguna bank itu tarik uangnya, sistem perbankan itu pasti akan collapse atau sistem fiat. Nah, sistem fiat ini sebenarnya seperti musical chair yang nggak pernah berhenti. Musical chair kalian mungkin tahu ya, yang nyanyi lagu, ya kan, ada kursi, ada 3-4 orang. Siapa yang ditarik terakhir itu yang beres. Bitcoin sendiri itu adalah sebuah network effect ya, dia bukanlah Ponzi scheme. Karena definisi paling luas dari Ponzi, sistemnya itu harus beroperasi untuk berfungsi. Sedangkan Bitcoin itu adalah sebuah disrupsi dari teknologi. Nah, teknologi apapun ya yang punya adopsi cepat itu antara akan ada penerimaan dan ada penolakan. Market itu bisa irasional pada awalnya, tapi network effect dari Bitcoin ini terus compounding walaupun supply-nya terbatas. Itu yang jadi store of value. Dan ini yang bisa mematahkan Ponzi. Ponzi itu kan timpalnya yang masuk duluan itu pasti lebih cuan karena dia bentuknya piramid. Yang masuk pertama itu cuan dari yang masuk di tengah, yang di tengah itu lebih cuan dibanding masuk yang di akhir. Yang paling akhir baru boncos semua, terus akhirnya semuanya boncos. Nah, Bitcoin itu kan kita lihat harganya. Yang beli 2021 belum tentu lebih cuan dari yang beli sekarang. Karena 2021 harganya $60.000, sekarang harganya $16.000. Jadi mungkin kalian yang mulai sekarang itu lebih untung dibanding yang mulai tahun 2020, 2021 nantinya. Jadi itu bukan Ponzi karakteristiknya. Nah, konklusinya, aset apapun ya, inovasi dan teknologi apapun pada awalnya itu pasti ada penolakan yang besar. Pasti ada yang ngata-ngatain skeptis, oh ini Ponzi ya. Sama juga mungkin pasar saham waktu dikeluarin sama Dutch East Indies awal-awalnya. Tapi seiring pasar itu berkembang, inovasinya berkembang, ya adopsinya berkembang. Dalam jangka waktu yang panjang, sebuah aset itu pasti ditimbang antara resiko dan reward yang diberikan pada asetnya. Dan Bitcoin selama 1 dekade terakhir itu memberikan risk adjusted return yang terbaik dari semua aset kelas yang lain. Mau kalian hitung secara Sharpe ratio, ya, mau kalian lihat Sortino ratio-nya, nggak ada aset kelas yang kalian Bitcoin dalam risk adjusted return. Harga Bitcoin juga berkembang ya seiringnya dia halving setiap siklus 4 tahun sekali. Dan karena supply-nya terbatas, menurut gua satu-satunya jalan Bitcoin adalah naik. Jadi kesimpulannya, apakah Bitcoin itu adalah Ponzi? Jawabannya sudah pasti bukan.